Sejak perang Diponegoro, ketika Diponegoro berakhir, Diponegoro ditangkap. Rupanya pengikutnya yang masih memiliki anggapan tidak mau tunduk pada orang asing, melarikan diri semua. Daerah Jawa Timur, dari wilayah Mataram sampai Banyuwangi, itu adalah pengikutnya Diponegoro semua. Lari. Jawa Barat juga lari ke sana. Dan kemudian tokoh-tokoh itu banyak yang mendirikan pesantren-pesantren baru, dan kemudian menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Nah, menghadapi itu Belanda sadar gak mungkin diatasi dengan senjata. Kenapa? Wilayah penyebarannya sangat luas. Dilakukan penguasaan pikiran. Kita harus perang pikiran. Itulah mulai disusun cerita-cerita hegemonik versi Belanda. 2 tahun setelah perang Diponegoro tahun 1832, ya, dalam satu laporan disusunlah Babat Kediri. Ya. Ini aneh benar ini. Babat ini diperintahkan oleh Mas Ngabei Purbowijoyo, seorang beskal, jaksa, ya, Belanda. Dia mengatakan mendapat perintah, ya, dari pemerintah, dari atasan untuk menyusun Babat Kediri. Kemudian dia menyatakan mendatangi dalang wayang krucil namanya Ki Dermokondo. Bagaimana cerita tentang sejarah Kediri? Ki Dermokondo mengatakan, saya itu hanya dalang wayang krucil. Saya hanya bisa menceritakan cerita tentang wali-wali, cerita tentang cerita Menak dan seterusnya. Tapi sejarah Kediri tidak tahu. Nah, untuk mengetahui sejarah Kediri, saya punya teman, seorang jin namanya Butolucoyo. Ya. Mas Ngabei Purbowijoyo bertanya, bagaimana cara mewawancarai jin temanmu itu? Ya. Melalui ada pembantu saya namanya Ki Sondong. Dia nanti akan kesurupan jin Butolucoyo. Ya sudah, datangkan. Ya, kita enaknya itu kalau meneliti tulisan Belanda itu begitu. Jadi ada laporan bagaimana proses itu terjadi. Didatangkanlah Ki Sondong, habis itu dilakukan upacara, ya, dan Ki Sondong kesurupan rohnya jin Butolucoyo. Cerita semua ditulis. Inilah yang kemudian disebut Babat Kediri. Ya, diterbitkan tahun 1850. Itu. Jadi cerita sejarah versi jin. Jelas bikinan Belanda ini. Di situ ya dijelek-jelekan, namanya Sunan Bonang, Sunan Giri, dakwah Islam, semuanya jelek. Ya. Kenapa? Yang bikin Belanda kok. Tahun 1850-an ada seorang misionaris namanya Ki Tunggul Wulung. Ya. Nama aslinya Abdullah. Ya. Asalnya dari Juwonopati. Ya, saking melaratnya dia masuk Kristen. Ya. Kemudian dia belajar Kristen di Mojowarno, dibina oleh Jelesma. Itulah kemudian dia pindah ke Kediri. Ya. Dakwah di Kediri, dia membaca Babat Kediri. Ya. Lalu mengambil cuplikan Babat Kediri, sebagian, kemudian dia susun menjadi sebuah tembang. Yang diambil ya yang menjelekkan Sunan Bonang, yang menjelekkan Islam, menjelekkan Sunan Giri itu. Ya. Tembang yang diambil dari Babat Kediri itulah yang diberi judul Serat Darmo Gandul. Ya. Jadi sumbernya dari Belanda tadi, Serat Darmo Gandul. Nanti ditulis lagi Suluk Gatulucu. Ya, gitu.
Belanda lagi membuat kronik Sampukong, ya, yang katanya dalam penggerbekan kelenteng Sampukong di Semarang itu ada naskah 5 cikar ketika diangkut. Ya, itu nanti akan muncul. Presiden Portman itu membuat kronik kelenteng Sampukong yang menceritakan bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang Cina yang dikirim oleh Kaisar Cina untuk menghancurkan Mojopahit. Ya, di situ. Jadi nama-nama wali-wali itu Cina semua. Nah, ini saya pernah melacak ini. Ya. Sampai informasi menyatakan naskah kronik dari kelenteng Sampukong itu disimpan di Museum Rijksweg di Den Haag. Saya sempat ke sana. Ternyata bohong semua. Sampai saya sempat tahun 80-an itu menemui De Graaf. Ya, tanya. Ya. Dia jawabannya cuma satu. Ya. Memang Residen Portman itu ada di situ. Saya langsung ke Arsip Nasional. Saya buka ya, Almanak van Nederland India. Jadi itu laporan semua pejabat pemerintah Belanda sejak tahun 1810 sampai 1942 ada. Ya, mulai residen, bupati, ya, patihnya siapa, Wedono itu ada semua di situ laporannya. Saya cari ternyata nggak ada nama Residen Portman itu. Jadi naskahnya sudah tidak ada, Residen Portman juga tidak ada. Akhirnya dari kronik itu lahirlah tulisan Slamet Mulyono. Ya jelas, beliau orang Katolik kok, mesti negatif menilai. Sekarang dimunculkan lagi Damar Sasongko, ini anak agamanya Buddha ini. Nah itu negatif nilai itu, memakai naskah Belanda. Dan yang fatal, tahun 1860 Belanda mengeluarkan satu kronik namanya Kidung Sunda. Ini dibikin di Bali, membuat sebuah cerita seolah-olah Gajah Mada itu pernah membunuh Raja Sunda dan pasukannya dalam peristiwa Bubar. Tidak ada ini dalam sejarahnya. Kita baca naskah Mojopahit jenis apapun tidak ada. Peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau rajanya dibunuh pasti dicatat dalam sebuah kronik. Ya. Silakan baca Siksa Kandang Karesian, Carita Parahyangan. Tidak ada itu peristiwa Bubar. Ya. Jadi karangan satu-satunya peristiwa Bubar ada di dalam Kidung Sunda. Prasasti, Kidung apa nggak ada. Ya. Dan satu hal lagi, belakangan muncul untuk mendukung Kidung Sunda, sebuah kitab yang dinamai Para Raton. Ya. Itu menunjukkan cara bagaimana Belanda menjatuhkan dan memecah belah orang Nusantara. Kenapa? Pengikut Diponegoro waktu itu selalu membanggakan orang Mataram sebagai keturunan Mojopahit. Ya, tentu mereka mengidolakan tokoh-tokoh Mojopahit. Yang diunggulkan ya Gajah Mada, ya Hayam Wuruk, ya termasuk itu. Dibikinlah Para Raton yang oleh Brandes baru muncul tahun 1920 baru dibahas. Ada Para Raton. Ya. Isinya hanya ingin menunjukkan kepada keturunan Mojopahit. Nenek moyangmu yang namanya Ken Angrok. Ya. Nama itu nggak pernah kita dapati di prasasti manapun. Ya. Nggak ada, itu nama bikinan. Bahwa tokoh yang namanya Ken Angrok ini adalah anak haram, penjahat, ya. Orang yang licik, kejam dan luar biasa. Fiktif itu cerita itu nggak ada. Dia mengatakan ini ditulis tahun 1535 tahun Jawa, yang sama dengan 1613 Masehi.
Kalau Pararaton ditulis pada masa itu masa awal kekuasaan Sultan Agung. Pujangga Mataram pasti tahu naskah itu. Sekalipun nanti pecah menjadi Surakarta dan Jogja, Pakualaman sampai Mangkunegaran, pasti mereka pujangga-pujangganya pasti tahu naskah itu. Ternyata nggak ada yang tahu naskah itu. Brandeslah ya tahun 1920 menyatakan naskah Pararaton untuk menunjukkan leluhurnya Raja Jawa itu Kenangrok itu. Dan itu diyakini oleh orang kita betul. Jawa Barat itu sampai sekarang nggak ada jalan Gajah Mada, jalan Hayam Buruk. Kenapa? Terprovokasi oleh naskah kolonial ini. Jadi itu kita harus waspada betul melihat ini dari mana ini ya. Karena saya belajar sejarah itu tidak sekedar menerima sumber. Pikiran saya itu sumber data itu harus seperti hadis, harus jelas itu, sahih atau dhaif. Padahal saya kejar dari mana ini? Kolonial, ternyata naskah kolonial. Banyak sekali naskah kolonial ya. Nanti ada tokoh dimunculkan Sabto Palon, Noyo Genggong. Naskah kolonial semua. Yang sebelumnya enggak ada itu dalam Bapak Tanah Jawi, dalam enggak ada. Ya. Jadi itu naskah-naskah kolonial itu merusak kita sampai sekarang. Susahnya bagian terbesar umat Islam percaya pada naskah itu. Ya, itu. Nah, karena itu kita harus mulai memiliki frame baru ya, untuk melihat sejarah.